Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 14 September 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan pesta salib suci. Tiada tanda, tiada lambang yang terjalin erat dengan kehidupan umat beriman selain tanda salib. Itulah tanda yang dibuat seorang kanak-kanak pada awal hidupnya, dan itulah pula tanda yang menutup kehidupan seseorang. Mula-mula merupakan tanda aib, hina, dan kematian, tetapi kemudian menjadi tanda iman, harapan, dan cinta kasih. Dengan salib itulah Yesus mematahkan kuasa maut dan dosa. Di balik kegelapan salib bersinarlah cahaya Paskah bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Anak manusia harus ditinggikan. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau menghendaki putra-Mu terkasih menanggung derita dan wafat di salib. Semoga kami di dunia mengakui karyanya yang mulia dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang beriman, sebelum melakukan aktivitas, kita berdoa dengan mengawalinya membuat tanda salib dan mengakhirinya dengan membuat tanda salib. Demikian pula sesudah kita melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, kita berdoa mengawalinya dengan membuat tanda salib dan mengakhirinya dengan membuat tanda salib. Saudara-saudari, ketika kita masuk ke dalam gereja, segera kita langsung memandang Yesus Kristus yang tersalib, lambang kehidupan, lambang keilahian yang merasuki kehidupan manusia. Yesus yang tersalib mengingatkan kita pada penebusan. Yesus yang tersalib mengingatkan kita akan kehidupan. Yesus yang tersalib mengingatkan bahwa Yesus mengalahkan maut, kematian, dan dosa-dosa kita. Maka di dalam salib kita mendapatkan kehidupan.
sehingga kita hidup dalam pemahaman ikut serta dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian saudara-saudari, kita lebih mengedepankan kebahagiaan orang lain meskipun toh kita mengalami penderitaan. Tapi angkatlah sakit, duka, dan derita di dalam Yesus Kristus yang tersalib. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang-orang Katolik. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami, Engkau sudah memberikan kepada kami segala yang diperlukan agar semua orang dapat memperoleh kehidupan yang sejati. Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan maut berkat wafat-Mu di kayu salib. Kami mohon, bimbinglah kami senantiasa di jalan menuju kebahagiaan kebangkitan. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.